Shalom. Puji nama Tuhan. Selama bulan ini kita bicara betapa pentingnya kalau saudara ingin diubahkan oleh Tuhan. Ada satu syarat, yaitu hatimu mesti belajar merendah. Jangan sombong. Karena Allah berkata, Allah melawan orang sombong. Melawan. Jadi bayangkan kalau dilawan oleh Allah. Habis deh. Ya. Tetapi dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena hati kita ini bisa fluktuasi. Ya. Ingin meninggi. Ya, apalagi kalau sudah berhasil. Kaya, pandai, punya kedudukan. Wah, kita ini bisa selalu fluktuasi. Tapi ingat, kita harus jaga hati kita. Kita mengikuti Yesus sampai mati. Dia mau merendahkan diri. Dari lahir di kandang sampai mati ditelanjangi sebagai penjahat. Dia berkata, oke. Nah itu, ini tidak mudah, ya. Nah, kita tahu di dalam kemah sembahyang yang didirikan Musa, itu ada, saudaraku, halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Nah, di ruangan maha suci itu terletak alat seperti ini, yang disebut tabut Allah, ya. Dan tabut Allah ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bawahnya peti dan bagian atasnya yang disebut tutup peti pendamaian atau dalam bahasa Inggris mercy seat, ya. Saudaraku, ini melambangkan, petinya itu melambangkan gereja, lalu tutup petinya ini melambangkan Yesus. Dan hari ini tema khotbah ini adalah berkat persekutuannya. Jadi lambang ini tabut. Jadi kalau sudah baca tabut dalam perjanjian lama, itu adalah lambang dari persekutuan Allah dengan gerejanya harus melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lambangkan seperti tutup peti ini yang ada dua kerub. Artinya, kalau Anda mau berada di bawah, seperti peti itu, ada di bawah, artinya submit, tunduk, maka Allahmu akan mengembangkan sayap. Dia akan menaungi engkau. Ingat ini. Jadi jangan takut. Apapun yang terjadi di muka bumi, Allahmu jauh lebih besar. Dia akan menjadi pelindung, penjagamu. Ya, dan di atas peti ini ada percikan darah 7. 7 itu angka sempurna. Dan ini melambangkan gambar, saya kasih tambahan di situ, salibnya Tuhan yang mencurahkan darah. Untuk apa, Untuk mengcover kita. Ya, untuk menjadi pernaungan kita. Darah Yesus itu luar biasa. Jadi kita mesti tahu harga darah ini mahal. Ya, karena darah inilah yang mendamaikan. Karena itu saya tulisku, yang mendamaikan orang percaya, namun juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Jadi kalau kita berkata Tuhan Yesus, berarti Yesus adalah Tuhan. Kita kalau begitu apa? Hamba. Kalau hamba, ada hamba yang sombong. Kalau disuruh pembantu tengah malam, 6, ada tamu jam 2 malam. Bikin minum. Aku turu. Boleh enggak?
nggak boleh. Dia mesti bangun. Jadi kalau begitu, kita bukan hanya mau percaya, yang penting itu taat. Ini penting, ya, saudara. Tujuan khotbah hari ini adalah supaya saudara itu memuji Tuhan dengan hati yang rendah. Ini dahsyat, saudara. Kalau dengarkan viral dari dokter siapa itu, ya, nyanyi itu kuasanya besar. Jadi jangan saudara sepelekan nyanyi. Kalau saudara nyanyi, maka saudara itu bersuka cita. Apa yang terjadi? Hormon yang baik itu ada di kepalamu. Ya, hormon serotonin, bahkan dopamin yang bisa memberikan kekuatan itu. Orang-orang kalau didoping itu, kalau mau lari itu kan perlu doping gitu. Wah, ternyata diperiksa, wah ini pakai obat. Tapi kita nggak perlu pakai obat. Kita menyanyi aja. Karena itu kalau nyanyi jangan gitu, gembur ya. Nanti sudah rasakan bedanya. Betul. Ya, saya ini dulu pemalu. Tapi saya suka nyanyi. Dan nyanyi ini melepaskan saya. Ya, karena dulu saya gagap. Sangat gagap. Tapi Tuhan menolong saya. Sudah lihat gambar ini adalah Raja Daud. Dia menyanyi. Dia buka pakaian kebesarannya. Dia pakai pakaian seperti yang mengangkut tabut itu, yang ada diangkut itu. Dia pakai pakaian yang sama. Ya, menyamakan diri, merendahkan diri. Luar biasa. Ya, hari ini nanti sudah catat 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 23. Sudah akan baca di rumah lagi ya. Jadi saya harap ngulangi. Ya, itu namanya kalau bahasa Jawa sinau. Orang kalau mau belajar setelah di sekolah, dia pulang, dia ulangi. Dia ulangi, dia ngomong. Sambil tutup buku, terus ngomong lagi. Supaya ingat, ayat-ayat firman Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saudara suka menyanyi, memuji Tuhan dengan hati penyembahan, saudara itu bisa bukan hanya keuntungan bagi dirimu, tapi itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, coba kalau saudara ngamuk-ngamuk, marah-marah, omongan kotor-kotor, nanti anak-anakmu gimana kira-kira? Nggak suka tinggal di rumah, betul? Ini harus dijaga loh ya, ibu-ibu. Jangan gebrak-gebrak. Waduh, kalau di gereja memuji Tuhan, tapi kalau di rumah, waduh. Nah itu anak-anak jadi nggak kerasan di rumah. Nah, kita harus jadi orang yang bukan hanya menguntungkan diri sendiri. Karena itu saya tuliskan berkat pribadi harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau bisa mengembang untuk keluarga, setelah untuk keluarga, untuk family, setelah untuk family, untuk ya lebih luas lagi kalau sudah punya komsel, berkati komsel, saudara buka lagi cabang komsel, wah memberkati lagi, mestinya begitu, dan bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Ya, saudaraku, kita dulu ada hubungan dengan gereja di Amerika waktu mereka dilanda api ya di San Diego itu. Gereja kita waktu itu juga saya minta supaya kirim uang ke sana. Loh, orang Amerika perlu dibantu. Iya, saya lihat sekarang itu banyak orang homeless, malah lebih buruk dari keadaannya di Indonesia.
Menyedihkan. Mereka juga butuh, mereka juga antri makan loh sekarang ini. Jadi kita ini anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini pikiran yang ditransform, yang diubahkan. Makin saudara itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, makin Tuhan berkati. Sudah lihat pipa-pipa di rumahmu, berapa ukurannya? 1 inci, betul? Paling 1 inci. Tapi kalau di kampung berapa? 1 inci. Wah, netes nanti, betul? Kalau di kampung, jalan kampung itu mesti ya seginilah. Ya. Saudaraku, itu yang pipa yang begini. Kalau di kota gimana? Apa segini? Rumahmu netes-netes. Sudah lihat di kota pakai besi. Segini itu. Anggota kita, si Randa, 1 hari pernah duar. Sudah tahu? Meledak. Dari kedalaman 3 meter. Karena pipanya ini sudah lama pecah. Tembus. Muncrat. Saudaraku, ini semua plafon kena, runtuh. Hebatnya tekanan. Untuk distribusi sekota Semarang perlu besar. Nah, kalau saudara ini hatimu gede, saudara akan dilewati berkat Tuhan gede. Dan saudara bisa nunut gede gitu ya, nunut besar. Tapi kalau saudara dilimpahi dengan pipa kecil, saudara nunutnya juga kecil. Sudah dapat juga, ya dapat, tapi sedikit. Tergantung kita. Karena itu mari, apa yang terjadi dengan saudaraku Daud. Waktu Daud mau memindahkan dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 10, dia memindahkan dengan cara yang salah. Dia pakai pedati. Ya, dia pikir kenapa mesti peti ini perjanjian, tabut ini kok mesti diusung-usungkan, berat. Ya pakai aja kendaraannya. Nah, kendaraan zaman itu pakai sapi. Ditaruhlah tabut itu. Lalu oleh karena sapi itu lewat jalan yang berkelok-kelok, goncang, lalu ada imam di situ yang memegang supaya jangan goncang itu. Mati. Waktu mati, Daud marah. Waduh, Tuhan kok kejam gini. Mati. Dia takut. Nah, oleh karena dia takut, dia lalu pindahkan peti perjanjian ini, tidak jadi diusung ke Yerusalem, dibawa ke rumah Obed-Edom. Tolong dibacakan 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, 3 bulan lamanya oleh karena takut. Waduh, medeni ya, menakutkan ini tabut Tuhan. Kok dipegang aja mati. Ya, saudaraku, lalu dipindahkan ke rumahnya seorang yang namanya Obed-Edom, orang Gad. Ya. Tapi ternyata rumah itu diberkati Tuhan. Wah, 3 bulan dan dikatakan ya, diberkati segala yang ada padanya. Artinya berkat komplit. A sampai Z. Wah, ini membuat Daud, kalau gitu tak pindahkan. Kok di rumah Obed-Edom? Ini kan untuk satu keluarga.
Saya masih teringat dulu waktu saya masih mengadakan gereja di Seteran kecil. Oleh karena ada jemaat datang dari Jepara, dia dengarkan khotbah saya, dia minta saya untuk tiap Senin ke Jepara. Dan dia antarkan saya, ya, pergi sore kebaktian, nginep di sana, Selasa balik. Terus selama setahun. Apa yang terjadi? Orang itu lalu menyediakan tempat untuk namanya persekutuan di rumahnya. Ya, dari situ pekerjaannya dulu membuat namanya kelongsongan mesin jahit Singer itu loh, yang besar itu ya. Itu dulu dia paling besar di Jepara. Tapi ya begitu saja. Tapi setelah tempatnya dia dipakai untuk persekutuan, memuji Tuhan, menghadirkan Tuhan, maka anak-anaknya mulai diberkati. Terus nanjak. Dan sudah tahu, sekarang menjadi orang terkaya di Jepara. Wow, kok bisa ya? Bisa seperti ini. Ya, dulu ada orang yang lebih kaya. Ini belum. Tapi oleh karena memulai di rumah sampai sekarang cabang kita gereja ada di sana. Dan ini sedang dibangun. Bagus sekali. Wah, mewah. Di kota Jepara. Ya, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau saudara itu menangani Tuhan, menghadirkan Tuhan dengan cara yang salah, seperti awalnya, ya, 2 Samuel 6 ayat 1-10 di bawah saya tulisku, dengan cara salah, tabut Tuhan itu mendatangkan kematian. Jadi kalau kita salah menangani Tuhan, karena hidup kita ini pakai logika, tidak pakai iman, kita ini bisa keliru. Ya, lu ikut Tuhan kok jadi begini? Kok jadi lebih susah? Ada apa? Ya salah. Ya, waktu dibawa ke rumah Obed-Edom, Obed-Edom ini menaruh perhatian dengan baik. Karena dia juga takut, ini waduh ini bahaya. Nah, nama Obed-Edom dikatakan orang Gad. Jelas ini menunjukkan kata Obed itu artinya hamba. Hambanya Edom. Edom itu musuhnya Yakob malah. Betul enggak? Esau itu Edom. Ya. Jadi kita ini semua dulunya hamba dosa. Hamba kedagingan. Kita ikuti kemauan kita, menuruti pikiran kita, ndak nurut firman. Nek ngamuk, wah sudah ngamuk dipol-pol ke. Nah itu kan nuruti pikiran. Ya, kita mesti takut sama Tuhan. Kalau kita mau menaklukkan diri seperti Obed-Edom ini, dia sebetulnya juga takut ya. Wih, gitu aja mati. Sekarang ditaruh di rumah saya. Waduh, nanti rumah tanggaku bisa mati juga. Tapi satu hal, karena raja yang memerintahkan, dia tunduk. Nah ini, ketaatan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang di luar pikiran kita. Ya, penulis sejarah Yosefus berkata, keluarga Obed-Edom ini dulu miskin. Tapi setelah tabut itu datang, maka terjadi perubahan. Diberkati dalam segala hal. Artinya begini, kalau sudah mau mengubah hidupmu, mentransform hidupmu,
engkau harus mau menjadi hamba kebenaran. Jangan ngikuti dosa, kemauan, emosi, ya, pikiranmu yang salah diikuti terus. Ya. Coba kita bertobat. Jadi Daud mengalami transform. Transformnya apa? Dari roh ketakutan menjadi roh keberanian. Kenapa? Karena dia tahu siapa toh sebetulnya Tuhan. Nah ini loh, kita ini mesti kenal siapa Tuhan. Tuhan itu memang menakutkan, sangat menakutkan. Kalau orang salah, hukumannya kekal. Nih, mana ada di dunia hukuman kekal? Paling apa? Penjara seumur hidup. Lalu kedua, mati, tembak. Betul? Selesai. Tapi Tuhan enggak. Hukumannya apa? Orang berdosa dibangkitkan lagi, dijebloskan di neraka, kekal selama-lamanya. Wih, menakutkan loh. Tapi di sisi lain, Tuhan itu sangat luar biasa. Karena itu tadi, kerub itu ya, malaikat yang ada sayapnya itu, dua sayap ini ditulis di Alkitab Mazmur, mercy and truth. Mercy itu belas kasihan, ya, dan kebenaran. Tuhan menuntut kebenaran, dan Tuhan itu berbelas kasihan. Artinya begini, engkau bisa salah, bisa, saya pun bisa salah, dan kadang-kadang salah. Tapi kalau kita mau bertobat, Dia itu Allah yang penuh belas kasihan. Dia Allah yang suka mengampuni. Daud itu salahnya gimana tuh? Sudah ambil istrinya, pegawainya, suaminya dibunuh. Waduh, besar itu raja loh yang cinta Tuhan, kok gitu ya? Tapi setelah dia ditegur, dia nangis, dia bertobat, leleh hatinya Tuhan. Ingat, Tuhanmu Tuhan yang maha baik. Amin. Tuhanmu baik. Siapa saja yang mau bertobat, Tuhan itu belas kasihan. Aku ampuni kamu. Mercy. Ya. Karena itu kalau kita nyanyi, ada nyanyian Inggrisku. Ya, Lord have mercy. Lord have mercy. Tuhan, kasihani saya. Tuhan, kasihani saya. Kalau saudara merendahkan diri mesti seperti itu. Kalau sudah salah, coba engkau berkata, Tuhan, kasihani saya. Dan Tuhan itu jatuh hati. Itu samalah seperti saudara punya anak. Anakmu nakal. Saya sudah nangani begitu banyak orang. Waduh, papanya sampai mamanya sampai buat gitu ya. Nakal. Tapi begitu masuk penjara, saya sudah bilang, Mbak ya jangan ditolongi. Waduh, gak bisa, ditolongi lagi. Betul enggak? Ya, ada lagi yang main judi. Sampai maminya telepon, Bro, tolong doakan. Kenapa? Anakku ini lagi diacungi pistol sama para mafia. Ayo, kasih uang enggak mamamu? Akhirnya keluar juga duit. Dirongrong sampai habis. Coba, hati ibu sulit melihat anaknya mesti mati. Apalagi hati Bapak kita di sorga. Dia penciptamu. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta anugerah Tuhan. Asal kita mau datang. Ini penting. Karena itu kita mesti suka ibadah. Hampirilah tahta Tuhan. Ya. Kalau kita masuk tahta Tuhan, kita nanti mendapat belas kasihan. Dan itu akan menenteramkan hati kita. Karena itu kalau sudah ada gejolak dalam hatimu, coba bereskan. Kalau sakit, coba bereskan. Tiap kali saya sakit, saya mesti membereskan. Ya, kadang-kadang sakitmu itu oleh karena perlakuanmu yang lalu. Hari Kamis yang lalu, saya makan angco. Dulu pernah juga makan angco kecil, tak mut gitu ya, supaya masuk, lalu bijinya saya buang. Tapi yang lalu-lalu angconya kecil, tak mut gitu masuk. Tapi masuknya biasa, enggak apa-apa. Kali ini angconya besar. Bijinya itu besar, lancip ya, ujung kanan, ujung kiri lancip. Melintang. Waduh, saya tumpah-tumpah, nggak bisa. Waduh, sakitnya bukan main. Sampai Pak Yan datang mendoakan. Ya. Waduh, saya pikir wah saya bisa mati nih. Ya, nyantol di sini. Jangankan ini angcusku, duri, orang makan ikan duri aja bisa mati kalau nggak hati-hati. Oh ini besar ya, ujungnya tajam, kanan kiri tajam, nyantol di sini. Waduh, sehari saya sakit, tapi saya berdoa Tuhan ampuni, saya mesti ada salah ini. Saya minta ampun sama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Jumat saya mesti bicara. Kita selesai membangun tower kedua dari DCS. Puji Tuhan, DCS sekarang sekolah yang kita bangun ini sudah muridnya 1.000. Wow, ya semua ini anugerah Tuhan. Ya, kita mesti mendidik anak-anak. Lihat zaman sekarang anak-anak rusak, bahkan guru-gurunya rusak. Betul nggak di Jakarta? Guru ya juga membuli anak kecil. Ya, kurang ajar bukan main. Ya, anak kecil. Ini zaman sekarang di mana-mana. Sekolah juga jangan sudah pikir nggak bahaya, betul nggak? Buktinya seperti itu. Nah, karena itu segenap jemaat saya minta supaya belajar menjadi penyalur berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itu kita kolektor kita ini kita salurkan untuk cabang-cabang kita dari Nias sampai NTT. Sudah ada 130 cabang yang kita dukung dari tempat ini. Ya. Nah, siapa yang bisa bersama-sama berkorban ini? Coba kita baca 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 15. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Iya, yang pertama ada pengangkat tabut Tuhan. Yang kedua saya kasih tanda asteris merah, Daud, ya, yang juga berperan. Yang ketiga, seluruh orang Israel.
Ya. Nah, pengangkut tabut Tuhan ini siapa? Orang Lewi. Ya. Jadi jajaran pelayan Tuhan di kemah itu orang-orang Lewi. Kata Lewi itu artinya attach. Attach itu artinya dilekatkan. Jadi orang yang mau melekat sama Tuhan, dia mesti melayani. Coba, siapa yang bisa paling dekat dan sangat dekat sama presiden? Menteri? Tidak. Siapa yang paling dekat? Pembantu rumah tangganya presiden, betul? Tiap hari ketemu. Tukang cukurnya presiden. Pegang kepala loh. Saudara coba pegang kepalanya Pak Jokowi. Kalau enggak langsung ditembak. Siapa lagi? Tukang pijet. Dipijet-pijet kok berani ya? Coba saudara pegang aja Jokowi. Saudara cengkeweng sama ya penjaganya, betul? Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara itu nanti akan lekat dengan Tuhan. Ya, saudaraku, pelayan Tuhan yang ini dikatakan memikul, memberikan bahu. Bahu ini gambaran tanggung jawab. Nah, jadi kita semua, baik pemuji, pemusik, ya, media, yang jaga, asyar, yang pendoa, yang pimpinan komsel, itu semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan kalau sudah melayani Tuhan, coba datang berdoa. Tuhan itu mau hadir. Karena kamu ini pelayan, aku mesti kasih kekuatan. Ya seperti tadi Jamie yang mimpin pujian. Dia mempunyai masalah bertahun-tahun itu. Ya, tapi Tuhan tolong. Kenapa? Karena dia mau melayani. Ya, saudaraku, ini penting. Kita ini mesti suka melayani. Dan kalau kita melayani, baik itu pelayan doa yang tidak kelihatan. Ini di belakang ada pendoa-pendoa yang berdoa. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang mau melayani dengan hati yang mengerti loh ya. Bukan ya ikut-ikutan melayani. Bukan. Sudah besuk ke orang sakit, sudah akan mengalami ya penyertaan Tuhan. Saya baru tahu waktu saya menolong orang kena penyakit Eltor yang bahaya yang bisa membuat mati. Ya. Itu bisa mati. Nanti jam kedua saya undang saudara kemenakan saya, ya, Ibu Lili Hartono. Saudaranya mati karena mengunjungi temannya mati, dia pegang mayat. Mungkin ada luka. 3 hari mati. Hati-hati ya, kalau sudah ada luka, jangan pegang mayat orang. Dangerous. Ya. Nah, saudaraku, kita ini mesti hati-hati. Ya. Nah, yang kedua, Daud ini sebagai raja. Daud ini sebagai raja. Raja itu pimpinan, betul nggak? Yang membawai banyak orang. Nggak gampang loh ya. Orang kalau sudah jadi pimpinan top, mau merendahkan diri, jadi hamba. Karena itu Daud buka baju kerajaannya. Dia pakai baju apa tadi? Efod. Bajunya imam-imam yang melayani Tuhan. Nah kita semua jangan punya gengsi tinggi. Ini penting.
Kalau sudah kaya, sudah pinter, sudah luar biasa, gengsimu terlalu tinggi. Kemarin saya diberi seorang viral, umur 16 tahun, S3, 16 tahun di China. Jenius sekali. 16 tahun, PhD. Tapi ternyata hidupnya nganggur. Kepintaran jadi dia nggak mau ini, nggak mau itu, yang rendah-rendah nggak mau. Terus jadi mukanya berubah. Orang stres. Saudara, Daud walaupun berposisi tinggi, dia tahu saya hamba Allah. Tetap hamba. Posisiku tetap hamba. Karena aku ini ditebus. Aku juga orang berdosa, bukan? Walaupun posisimu tinggi, engkau tetap orang berdosa. Dan engkau dibayar dengan darah Yesus. Karena itu engkau harus melayani. Karena itu saya harap saudara yang belum melayani, coba mulai ikut komsel. Di situ saudara nanti bisa dilatih. Ya, nanti diajari ngomong, doa. Dulu ada, kalau saya suruh doa, setelah doa dia diam aja. Habis setelah selesai terus saya ambil alih. Terus setelah amin semua, Pak Bekti, lain kali kalau aku disuruh doa, aku keluar dari komsel ini. Waduh. Nah dilatih kok enggak mau. Ya sampai matinya ya enggak bisa. Doa aja nggak bisa. Mungkin yang bisa doa makan gitu ya. Nah doa memberkati orang lain nggak bisa. Coba belajar. Yang ketiga tadi katakan seluruh orang Israel dengan Daud mengangkat tabut. Nah kata mengangkut sini ada kata yang khusus. Waktu saya perhatikan bahasa Ibraninya itu Allah. Allah berarti membawa naik. Ya, jadi mereka tidak mikul, mereka tidak menari-nari seperti Daud pakai jubah itu, tapi mereka membawa hadirat Tuhan naik. Nah, ini mungkin saudara juga begitu. Jemaat Tuhan kalau nyanyi semua dengan sungguh-sungguh, saudara itu sedang mengangkat tinggi Tuhan. Nah kalau sudah mengangkat tinggi Tuhan, saudara sendiri akan mengalami sukacita. Ada rahasia dari puji-pujian, membuat dirimu itu bersukacita. Ya. Tapi lihat, waktu Daud sedang nari-nari, lompat-lompat, pakai pakaian rakyat hamba dari Tuhan, ya sebagai orang Lewi, istrinya yang tidak ikut dari jendela dia lihat, loh kok gitu? Suamiku ngisin-ngisini, pakaian raja dilepas, kok pakai pakaian para pelayan Tuhan, Lewi-Lewi. Wah dia dijaga sama dayang-dayangnya, dia sinis gitu ya, mentertawai. Nanti nek pulang tak semprot. Ngisi-ngisini, memalukan. Ya, aku istri raja, suamiku kok gini toh, lompat-lompat, nari-nari, memalukan. Ya, nah ini peringatan. Jangan menghina penyembah Tuhan.
Jadi kalau ada orang berlutut, merendahkan diri sampai nangis-nangis, jangan orang kok mau orang kaya raya kok mau gelongsor, ya waduh di bawah tanah, memalukan. Ya, saudaraku, dan Alkitab mengatakan ada konsekuensi yang serius kalau orang itu menghina orang yang sedang menyembah Tuhan. Hati-hati ya. Saya tidak bacakan semuanya, tapi saudara lihat aja di layar ini. Ya, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, Mikal, istrinya, anak dari Raja Saul yang mencoba berkali-kali membunuh Daud karena iri hati, kok Daud lebih ternama, jengkel, sambil menjenguk, lihat Daud melompat-lompat, Alkitab mengatakan ia memandang rendah Daud dalam hati. Baru dalam hati. Tuhan tahu nggak hati? Tahu. Walaupun dalam hati, Tuhan ngerti. Jadi kalau saudara itu ya menghina orang dari hati, apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Hati-hati loh. Ya. Jadi jangan kita itu menghakimi orang menurut pendapat kita. Orang itu kalau sungguh-sungguh saudara hinakan, wah Tuhan nggak cocok. Mau dia memuliakan aku, kamu kok menghina dia. Dia sedang mengangkat aku. Ya. Lalu begitu datang ke rumah, disemprot sama istrinya Mikal. Betapa Raja Israel menelanjangi dirinya hari ini di depan mata budak-budak, memalukan, seperti orang hina, menelanjangi dirinya. Wah, kata-kata yang tajam. Tapi apa kata Daud? Ya, di bawah. Tapi berkatalah Daud pada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, menyisihkan ayahmu. Noh, Daud ingatkan, papamu itu dulu mengejar-ngejar aku. Tuhan singkirkan loh. Jangan main-main. Ada kuasa di atas segala-galanya. Dikatakan di hadapan Tuhan yang memilih aku. Daud ngerti. Aku ini bisa gini karena dipilih. Bukan oleh karena mauku. Tapi karena aku dipilih, karena aku ini dulu gembala domba. Kok bisa dipilih? Kadang-kadang Tuhan itu bisa milih. Petrus nelayan dipilih oleh Tuhan. Nelayan itu kan kelompok rendah. Tapi dipilih Tuhan. Daud itu siapa? Gembala domba. Dipilih Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat hati manusia. Ini kita harus tahu. Kalau hatimu rendah, engkau suka memuji Tuhan. Tuhan, engkau besar Tuhan. Saya bukan apa-apa. Saya cuma ngerjakan yang Tuhan suruh. Engkau yang punya kuasa. Engkau yang punya kuasa untuk mengangkat aku. Ini mesti ada pada hati kita. Jangan ini karena usahaku, aku bisa berhasil begini. Nah itu beda. Daud tidak begitu. Ya karena itu dia dengan sungguh-sungguh. Dia berkata bersama-sama mereka lah budak-budak ini. Aku mau dihormati. Wow. Dan Alkitab menuliskan Mikal binti Saul, anak Saul, tidak mendapat anak sampai hari matinya. Orang zaman dulu kalau menjadi
permaisuri, nggak punya anak, berarti celaka. Tuh? Kenapa? Nggak punya keturunan. Karena raja ini akan menuntut cari keturunan untuk jadi raja. Nah kalau nggak bisa menurunkan anak, ya cari istri lain pasti. Saudaraku, jadi jelas kok, orang percaya yang berarti penyembah, menghormati Tuhan, di atas segala-galanya akan dipilih oleh Tuhan. Ini penting. Saya harap jemaat di sini ini belajar sembahyang. Hari Sabtu di sini ada waktu sembahyang. Sembahyang itu beda dengan berdoa. Berdoa itu Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan saya minta supaya anakku sembuh. Itu berdoa. Tapi kalau menyembah itu kita tujukan hanya kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bukan hanya dipanggil oleh Tuhan, tapi dipilih. Dipilih apa? Daud dipilih jadi apa? Raja. Masuk kerajaan. Diangkat menjadi raja. Ya. Sebaliknya orang yang merendahkan akan direndahkan oleh Tuhan. Sehingga tidak punya anak. Ya. Dan Tuhan berjanji, Wahyu 20 ayat 6. Bahwa orang yang mau mengikut Tuhan, bersama-sama Tuhan, akan menjadi raja-raja, memerintah bersama dengan Yesus. Mungkin kita di dunia tidak dihargai. Ingat, ada penghargaan Tuhan yang akan datang, yang membuat engkau nanti terkagum-kagum. Ya, karena itu saya resume, ya. 3 perkara. Janji Tuhan bagi para penyembah yang punya hati rendah. Pertama, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah kalau saudara bisa menjadi berkat, namamu apa? Termasyur. Siapa yang gak suka termasyur? Karena itu saudara klik-klik terus supaya followersnya banyak. Gitu ya. Di IG, di Facebook, wah followernya ribuan, wah followernya ratusan ribu, ada yang jutaan, wah ada yang miliar, wow. Tapi ternamanya sebentar aja. Salah satu pembicara dunia yang hebat, Billy Graham. Ini saya taruh gambar Billy Graham ini. Pendeta. Dulu bisa masuk, banyak orang yang mau menominasikan dia menjadi presiden Amerika, pendeta. Dia tidak pernah urusan politik. Mau diangkat jadi presiden berarti namanya itu loh. Karena dia jujurnya bukan main. Ya, kedua, saudara, ayo bersama-sama meninggikan Tuhan. Tadi mengatakan mengangkut, kata mengangkut itu Allah meninggikan. Kalau kita suka meninggikan Tuhan, apa? Kita alami sukacita. Karena itu mari, suka nyanyi. Ya, kalau sudah suka nyanyi, sukacitamu. Nah nanti saudara nggak stres. Problem apa saja hadapi dengan sukacita. Dan ketiga yang terakhir, ini yang paling tinggi, nanti akan dipilih masuk kerajaan. Berarti menjadi raja-raja, memerintah bersama dengan Tuhan. Wih, luar biasa, dahsyat. Karena itu mari jemaat Tuhan. Mungkin sudah tidak seperti pengangkut-pengangkut, tapi dikatakan tadi seluruh Israel meninggikan, mengangkut. Nah, kata mengangkut itu membawa naik Tuhan. Coba tinggikan nama Tuhan dengan sikap hidupmu. Ya, jangan nakal. Coba hidup benar. Sudah tinggikan Tuhan dengan
kalau engkau kerja suka membantu orang, wah itu kok baik ya orang itu. Nah itu ninggikan Tuhan. Iya, haleluya.